Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon yang ada di layar televisi Anda. Kami akan lanjutkan Lunch Talk, Bu Titi. Sebetulnya bagaimana sikap KPAI terkait dengan kebiri terhadap predator seksual Ya. kepada anak? Kalau sikap KPAI itu memang harus hukuman yang paling berat. Mengapa harus paling berat? Karena dampak yang diterima oleh anak sebagai korban itu adalah seumur hidup. Jadi hak anak sudah terampas. Baik, apakah kebiri ini termasuk hukuman yang paling berat? Ada yang bilang lebih baik hukuman seumur hidup atau hukuman mati sekalian. Jadi, gitu ya, daripada kebiri kimia. Anda melihatnya yang paling berat yang mana? Ya, kebiri ini juga sudah, kalau sekarang misalnya sudah ada itu bisa terlaksana, artinya bahwa dalam pencegahan orang yang akan melakukan sesuatu itu sudah berpikir juga tidak akan melakukan itu. Namun ini kan masih ditolak oleh suatu organisasi profesi untuk melakukan itu. Nah, ini kan di bawah Kementerian Hukum HAM nanti akan mengatur bagaimana pelaksanaannya itu, sehingga memang betul-betul sehingga akhiri betul kekerasan kepada anak itu dari sekarang. Sudah tidak ada lagi besok-besok lagi itu mengenai ini, dan kalau bisa angkanya itu jadi 0. Ya, artinya dari KPAI kemudian mendukung terhadap Perpu kebiri ini gitu ya. Mana yang perlu diprioritaskan? Perubahan Perpu menjadi undang-undang atau implementasi dari Perpu ini? Sepanjang itu bisa diimplementasi sekarang ini, itu lebih baik. Jadi tidak usah menunggu sampai undang-undang, kemudian itu berubah menjadi undang-undang, ya akan lebih baik lagi begitu. Kan artinya itu ada suatu sanksi yang dilakukan oleh pelaku. Ada sanksi dan sanksi itu harus sanksi yang berat, bukan dalam arti kemudian dendam. Kalau gitu sih dendam, bukan begitu. Tetapi harus melihat bahwa anak ini mempunyai hak untuk hidup, anak punya hak dasar kebutuhan untuk berkembang. Secara optimal, anak punya hak untuk perlindungan, dan itu sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak gitu, sehingga kan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, keluarga, masyarakat mulai sekarang ini ya betul-betul harus konsisten, komit, dan mengetahui, memahami pentingnya yang namanya perlindungan anak. Adanya suara-suara yang kemudian kontra lah ya terhadap Perpu kebiri ini yang kemudian menyebabkan implementasi dari Perpu kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini masih belum diimplementasikan. Pendapat Anda mengenai hal ini seperti apa? Apakah ini kemudian juga bisa dijadikan pertimbangan mengapa kemudian ini belum diimplementasikan? Ya, karena kan dari masing-masing yang kontra ini kan punya pandangan yang berbeda. Misalnya, ini kan pandangannya berdasar juga juga kepada mereka itu, ya inilah yang harus dirumuskan dan harus segera untuk ini. Dan ini kami sudah menyerahkan bagaimana Kementerian Hukum HAM untuk bisa melakukan yang paling baik hukuman dan yang paling berat untuk pelaku. Karena ini mengingat bahwa memang anak ini adalah sebagai aset negara. Anak harus menjadi anak yang berkualitas, menjadi generasi emas, dan memiliki daya tangkal. Nah, kalau sudah anak ini kemudian dilakukan kekerasan mentalnya, moralnya, kemudian anak menjadi tidak bisa berkreasi, berkreatif, apalagi berinovasi, ya tidak akan mungkin kita akan mempunyai anak-anak yang berkualitas. Sementara persaingan terus meningkat gitu. Rekomendasi yang diberikan oleh KPAI sendiri kepada pemerintah sejauh ini, apakah untuk implementasinya atau perubahan menjadi Perpu? Sekarang ini itu kan sudah mulai dirancang untuk undang-undang, dan yang paling cepat dan yang paling itu bisa diimplementasi, ya itu yang harus dilakukan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah punya perangkat hukum lah ya, yang mungkin dibilang cukup efektif sebelum adanya Perpu kebiri ini. Namun kemudian balik lagi law enforcement-nya yang belum maksimal. Pendapat Anda seperti apa? Ya, karena memang itulah lemahnya. Ya, kalau dibilang masih sudah jelas, misalnya sudah anak ini sudah luka, anak sudah memberikan suatu bukti-bukti terjadinya katakan kejahatan-kejahatan seksual ataupun kekerasan. Kemudian karena ini terjadi di rumah sehingga kan ditutupin. Nah, ditutupin kemudian tidak dilanjutkan karena ada suatu musyawarah. Kemudian ada, yang KPAI dalam ini ketika itu terjadi kepada kejahatan seksual, tidak ada lagi yang namanya musyawarah, memang harus diberikan hukuman gitu. Jadi selama ini kan mungkin sudah nego atau bagaimana gitu ya, sehingga sudahlah. Yang terjadi ada seperti itu. Baik, sebelum melanjutkan itu kita akan menuju ke Bapak Rudi terlebih dahulu di Jakarta yang kemudian tidak sabar ingin berpartisipasi. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Ya Pak Rudi silakan. Ya, lanjut saja. Jadi begini Pak, kalau mengenai kekerasan seksual kepada anak dan yang marak terjadi saat ini sudah pernah juga saya bicarakan juga di Berita Satu juga. Kalau bisa memang itu jangan hukuman kebiri Pak.
Kalau bisa jangan hukuman kebiri, saya ulangi lagi. Kalau memang bisa hukuman mati aja langsung kepada para pelaku itu. Walaupun itu masih anak-anak, itu harus hukuman mati. Karena yang kita lihat di Tangerang Selatan itu, yang gagang cangkul dimasukkan itu ke kelamin korban itu kan sangat-sangat biadab itu, Pak. Baik. Ya, Oke. hukuman kebiri itu sangat ringan itu, Pak. Cuma 2 tahun sudah hilang itu, Pak. Jadi lebih baik hukuman seumur hidup atau hukuman mati gitu ya? Atau Saya bilang jangan, lebih baik langsung hukuman mati aja menurut Anda? langsung. Hukuman mati Baik. bagus. Lebih bagus Oke. hukuman mati itu. Ya Pak Rudi, terima kasih atas partisipasi Anda. Bu Titi, Sama-sama. tanggapannya terhadap yang tadi Disampaikan oleh Pak Rudi. Ya, memang usulan waktu itu KPI untuk perubahan undang-undang itu adalah hukuman mati, tapi itu kan kemudian ditolak. Ditolak, kemudian hanya 15 tahun. Dan minimal 5 tahun. Nah, itu sudah diputuskan. Artinya kan juga tidak bisa KPI kemudian memutuskan undang-undang itu sendiri, karena itu kan ada tingkat-tingkatannya begitu, dan kami juga KPI mematuhi ketika itu sudah menjadikan suatu keputusan pemerintah, ya kita harus melaksanakan. Gitu. Oke, baik, kita akan jeda sejenak Bu Titi, kami akan lanjut usai jeda, tetap di Livestock.